Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Oppo A15 New. Ini adalah penerus dari Oppo A15 sebelumnya yang sudah cukup lama melalang buana di pasaran. Dan untuk harganya sendiri, buat kamu yang belum tahu, HP ini dijual dengan harga 1,8 juta. Masih sama dengan seri sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan cari tahu kira-kira hal baru dan menarik apa yang ditawarkan HP ini dibanding Oppo A15 biasa atau seri pendahulunya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Untuk tampilan boxnya, jika biasanya Oppo dominan warna putih untuk kelas entry level, tapi di Oppo A15 New ini tidak lagi. Di sini Oppo A15 New memiliki warna box yang berbeda, yaitu warna biru langit. Kayaknya Oppo pengen ngasih tahu kalau ini emang beneran versi terbaru, makanya sengaja dibikin beda dari seri sebelumnya. Di bagian depan box cuma terdapat tulisan Oppo A15 New dan huruf A kapital yang dicetak cukup besar. Lalu di bagian belakang terdapat 4 selling point dari HP ini, yaitu ada AI triple camera, baterai 4230 mAh, layar sebesar 6,52 inch yang sudah SD Plus dan fingerprint sensor. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat, kartu garansi, SIM ejector mungil, dan softcase pinning original Oppo yang cukup lumayan tebal. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Oppo A15 New yang memiliki 4 selling point tadi. Di bagian paling bawah cuma ada satu set charger dengan kecepatan charging maksimal di 10 watt aja. Dan kabel charger yang masih menggunakan micro USB. Jujur agak disayangkan sih ya, hadir dengan embel-embel new atau terbaru tapi masih menggunakan port yang belum Type-C. Jadi nggak berasa ada yang baru sejauh ini. Dan inilah dia unit utama dari Oppo A15 New 2021. Untuk unit yang saya pegang saat ini adalah warna putih glamor, menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy dan tampak mengkilap. Tapi tunggu dulu deh, sebelum kita lanjutin ada poin penting di sini. Karena setelah saya amati dan cermati secara seksama, ternyata untuk desain, look, dan tampilan HP ini masih sama saja dengan Oppo A15 versi sebelumnya. Benar-benar sama, tidak ada perbedaannya sama sekali. Untuk bagian belakang cukup simpel. Di sini cuma ada framing kamera kotak yang menampung 3 lensa kamera dan ada satu buah sensor sidik jari atau fingerprint. Di bagian samping sebelah kanan cuma ada tombol power dan tombol volume. Di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang menampung triple slot sekaligus. Jadi kalau internal memorinya kurang, kamu masih bisa up lagi pakai micro SD tambahan. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang masih menggunakan micro USB, dan lubang grill speaker. Untuk tampak depan atau layar sudah jelas ya, konsep yang digunakan masih water drop screen. Memiliki ukuran layar 6,52 inch dengan resolusi yang masih SD Plus 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah IPS LCD dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Dan ternyata nggak cuma desain dan looknya saja yang sama, untuk urusan display juga nggak ada yang upgrade di sini. Walaupun nggak ada yang upgrade atau hal yang baru, tapi yang saya suka dari HP ini adalah desainnya yang tipis atau slim, jadi nyaman saat digenggam. Sama satu lagi, terlihat mewah dari tampak belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Dan inilah dia tampilan utama dari Oppo A15 New. Untuk tampilan UI-nya, HP ini berjalan di Android 10 basis ColorOS 7.2 yang ternyata masih sama dengan seri sebelumnya. Untuk RAM-nya sebesar 3GB dengan internal memorinya 32GB. Dari total memori 32GB, di sini kita dapat space free-nya tidak sampai 20GB. Jadi cukup kecil banget di sini. Banyak kepotong sistem dan aplikasi bawaan. Untuk chipsetnya masih sama, menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Bahkan untuk kapasitas baterainya juga masih sama, sebesar 4230 mAh dengan kecepatan charging yang cuma 10 watt aja. Jadi bakal makan waktu banget pastinya charging dari 0 sampai 100%. Dan untuk urusan sensor, jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box, HP ini belum dilengkapi dengan sensor gyroscope hardware. Artinya cuma software atau virtual aja. Dan dari semua spesifikasi yang ada, lagi-lagi nggak ada yang spesial atau wah di sini. Karena semua masih sama dengan seri A15 sebelumnya. Dan untuk performanya, saya coba buat bermain Mobile Legends. Setting grafik yang dihasilkan HP ini sudah bisa sampai high dan sudah support mode high frame rate. Yang saya rasakan saat pengujian sih sudah cukup oke untuk gameplaynya dan cukup playable. Sentuhan layarnya juga responsif, nggak ada kendala. Frame drop atau delay sudah pasti ada di sini, mengingat chipset yang digunakan juga bukan yang powerful buat gaming.
Sedangkan untuk game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, kita harus puas dengan setting grafik smooth medium dan balance medium aja. Enggak lebih dan enggak kurang sedikit pun. Alhasil grafik yang dihasilkan kurang begitu bagus di sini. Terlihat kasar dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, terlihat kotak-kotak untuk pixel gambarnya. Atau bahasa kerennya geradakan alias burik. Tapi walaupun setting grafiknya tergolong kentang dan kurang halus, yang saya rasakan saat pengujian cukup lancar-lancar aja di sini. Ya walaupun terkutip tidak dengan performa yang powerful, karena bakal sering berjumpa dengan yang namanya frame drop atau lag. Tapi seenggaknya di HP ini sudah bisa dimainin. Untuk gironya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, walaupun cuma software atau virtual aja. Pokoknya untuk kebutuhan gaming yang agak berat seperti PUBG, di HP ini sudah bisa dimainin. Tapi dengan catatan tidak dengan performa yang powerful. Cocoknya lebih ke game yang ringan-ringan dan santai saja. Dan dari semua spesifikasi hingga performanya, ternyata semua sama dengan Oppo A15 sebelumnya. Benar-benar tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk poin yang terakhir kita akan bahas kameranya, yang ternyata juga masih sama dengan A15 seri sebelumnya. Dilengkapi dengan 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Untuk fitur yang ditawarkan juga masih sama, tidak ada penambahan. Selain foto dan video, di sini cuma ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada Google Lens, selang waktu, mode pakar, foto panorama, foto makro, dan video slow motion. Untuk fitur kamera yang ditawarkan saya no comment di sini karena tergolong lengkap di kelas harganya. Dan untuk hasil fotonya menurut saya sih sudah cukup bagus asalkan kita fotonya di kondisi cahaya yang cukup. Warnanya masih dapat, tingkat kecerahan gambarnya juga sudah oke. Apalagi untuk foto selfie-nya, auto beauty pokoknya. Tapi yang jelas bagus atau tidaknya kamu bisa bantu nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya sih sudah cukup oke dan bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Oppo A15 New. Ini di indoor ya, dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya, HP ini cuma mentok sampai ukuran 1080 aja di 30 frame per second. Belum bisa sampai 4K. Sama satu lagi, dia juga belum support ultra stabil video. Jadi kalau misalnya buat jalan itu pasti bakal goyang-goyang ya. Standar lah, untuk kelas harga 1 jutaan sih masih tergolong wajar. Dan di sini untuk hasilnya sudah cukup bisa diandalkan asalkan kita ambil foto atau videonya itu di kondisi cahaya yang cukup. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depannya menggunakan Oppo A15 New di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Untuk megapiksel sebesar 8 megapiksel saya no comment sih ya, karena untuk hasil foto videonya itu kalau Oppo nggak usah diragukan lagi karena sudah bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Pokoknya kamu bisa lihat. Dan untuk kameranya itu benar-benar semuanya sama dengan Oppo A15 sebelumnya, tidak ada perbedaannya sama sekali. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata tidak ada perbedaan dan hal baru atau upgrade di sini. Semua benar-benar masih sama saja dengan seri sebelumnya. Yang bikin beda cuma warna boxnya saja. Yang tadinya warna putih sekarang jadi warna biru langit. Sama satu lagi yang bikin beda, yaitu tahun produksinya saja. Mungkin ini yang dinamakan HP baru tapi rasa lama. Kalau menurut saya nih ya, daripada Oppo rilis A15 New ini, mending Oppo A16 aja yang di cashback atau potong harga. Karena kalau di Oppo A16 masih ada mending-mendingnya sedikit. Desainnya lebih cakep, kapasitas baterainya juga lebih besar. Ini kalau menurut saya. Kalau menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.